Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya atas nama Nurul Hatimah dan rekan saya Wilda Francisca Tambunan. Dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai materi Development Theory versus Dependency Theory. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Wilda Francisca Tambunan. Teori pembangunan atau development theory mengenai modal asing mengambil posisi bahwa modal asing itu banyak memberi manfaat kepada negara penerima modal yang hampir seluruhnya negara-negara yang sedang berkembang. Datangnya modal asing ke suatu negara membuat negara tersebut mengalokasikan dananya yang terbatas untuk keperluan lain. Kedatangan modal asing juga membawa teknologi baru, sehingga negara penerima modal mendapat teknologi baru tersebut. Tanpa disadari atau disengaja, alih teknologi cepat atau lambat akan menguntungkan negara-negara berkembang. Untuk menjamin arus modal asing ke negara-negara berkembang, negara-negara maju mendesak GATT atau WTO yang di dalamnya mengandung TRIPS, TRIMS, dan GATS. Sikap badan dunia seperti The World Bank dan IMF mendorong liberalisasi. Pinjaman dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang harus disertai penerimaan liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi artinya, ekonomi diserahkan kepada kekuatan pasar, dikelola oleh kaum swasta dalam iklim privatisasi. Menurut pandangan teori ketergantungan atau dependency teori, pembangunan tidak mungkin terjadi di negara berkembang. Teori ini dikemukakan oleh akademisi Amerika Latin. Teori memfokuskan diri kepada peranan multinational corporation dalam peranan modal yang mempunyai kantor pusat di negara-negara maju. Modal asing yang mengalir di negara berkembang hanya menguntungkan golongan elit di negara berkembang, tidak rakyat biasa. Hasilnya, pelanggaran hak asasi manusia untuk kepentingan ekonomi negara maju. Pelanggaran hak asasi manusia di negara berkembang tidak dapat dihindarkan bagi negara yang pembangunannya tergantung kepada pinjaman luar negeri. Datangnya modal asing dan hasil devisa dari perdagangan internasional di mana negara-negara maju menjadi pasar barang-barang negara berkembang. Persaingan dalam menarik modal asing dan memenangkan persaingan perdagangan menyebutkan negara berkembang menjual barang semurah mungkin. Pertama, dalam rangka menarik modal asing, negara berkembang memerlukan stabilitas politik. Ini antara lain bisa dicapai dengan menekan buruh, dengan tidak memperkenankan hak mogok. Kedua, barang harus dijual murah, dengan menekan biaya produksi. Biaya produksi yang diturunkan yang paling mudah dengan menekan upah buruh. Dependency teori berpendapat buruh di negara berkembang akan tetap miskin. Begitu juga untuk menekan biaya produksi. Biaya pencegahan kerusakan lingkungan amat mahal. Dependensi teori beranggapan negara berkembang mentolerir kerusakan lingkungan ini demi datangnya modal asing. Pertentangan antara development theory versus dependency theory tercermin juga dalam Judicial Review Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008. Judicial Review yang diajukan oleh 10 LSM menganggap pasal 1 ayat 1, pasal 4 ayat 2 huruf A, pasal 8 ayat 1 dan 3, pasal 12 ayat 1 dan 3, pasal 21, pasal 22 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pertentangan antara development theory dan dependency theory di Indonesia terutama berkaitan dengan penanaman modal, yaitu development theory mendasarkan upaya pembangunan pada pertumbuhan ekonomi dan modernisasi. Dengan penanaman modal asing dianggap sebagai motor utama untuk mencapai kemajuan.
Sementara itu, dependensi teori menyoroti ketidaksetaraan struktural antara negara-negara maju dan berkembang, serta dampak negatif penanaman modal asing terhadap ketergantungan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Para pemohon mengajukan 7 orang ahli, yaitu Profesor Dr. Ahmad Sodiki, SH, Dr. Andes Refrison Baswir, MBA, Ihsanuddin Nursi, SH, MSD, Salamuddin Daeng, SE, Dr. Henry Saparini, Jayadi Damanik, dan Zohra Andi Baso. Sedangkan pemerintah telah mengajukan 8 orang ahli, yaitu Dr. Fasal Basri, SEMA, Dr. Asril Nur, Profesor Dr. Ismail Sani, Dr. Felix Untung Subagio, SH, LLM, Dr. Kurnia Toha, Profesor Dr. Insinyur Bungaran Saragrin, MSc, Dr. Umar Juoro, SEMA, dan Dr. Saktib Basin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.